Gadis itu dengan seenaknya memberikan keamanan satu permen karet bernilai $1 miliar. Siapa yang menyangka bahwa ternyata menyembuhkan penyakit mematikan yang bahkan dokter suci pun tidak bisa mengatasinya. Namun gadis yang buru-buru pergi itu tidak tahu, tindakannya akan mengubah nasibnya secara total. Setelah gadis itu pergi, mobil mewah berhenti di depan keamanan. Anak orang kaya itu turun dari mobil, lalu berjalan cepat menuju satpam. Tak disangka satpam yang tampak sederhana ini, ternyata adalah ketua dari grup Lu yang kaya raya. Alasannya menyamar sebagai satpam, adalah untuk mencari pasangan bagi putranya yang gila kerja. Melihat gadis yang baik hati, ketua merasa sangat puas. Jadi dia meminta presiden untuk segera mengejar gadis itu. Sayangnya, presiden hanya bisa menjawab dengan setengah hati, namun tak ada yang dengan anaknya. Ketua Dewan tahu bahwa putranya tidak akan patuh, jadi dia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Keesokan harinya, dia berpura-pura bertemu gadis itu dan ayahnya. Dalam percakapan tersebut, Ketua Dewan tahu bahwa gadis itu belum memiliki pekerjaan untuk mempererat hubungan antara gadis dan presiden. Ketua Dewan pun berkata bahwa dia adalah teman dekat ketua grup Lu dan bisa membantu gadis itu mendapatkan pekerjaan pada waktu di pesta. Setelah mendengar imbalan yang sangat tinggi, gadis itu langsung setuju. Dengan cepat, gadis itu mengenakan gaun yang disiapkan oleh ketua dewan untuknya. Namun gadis itu bertemu mantan pacarnya dan wanita licik di toilet saat mereka sedang merencanakan cara menjatuhkan perusahaan presiden. Gadis itu segera membuka video dan merekam percakapan mereka. Kemudian dia kembali ke acara. Dia memutar rekaman tindakan mereka di layar besar. Sampai ketika mantan pacar dan perempuan licik muncul di lokasi, orang-orang mulai menunjuk dan mengobrol tentang mereka. Hingga mereka berdua melihat layar besar yang menayangkan aib mereka. Perempuan licik berteriak minta untuk segera mematikan. Sementara mantan pacar melihat gadis yang ada di lokasi. Seketika menyadari bahwa ini adalah perbuatan gadis itu. Lalu dia langsung berlari menghampiri dan mencekik gadis itu. Shen Zihan, kamu akan merusak kami semua. Kamu yang melakukan ini. Mengapa menyalahkan saya? Sepertinya saya salah menilai dia. Dia ternyata begitu otoriter. Jangan pedulikan. Di manakah penjaga keamanannya? Mereka buta semua. Wanita ini bukan tamu di pesta ini. Usir dia keluar dari sini. Maaf, Nona. Tolong tunjukkan undangan Anda. Saya datang untuk kerja paruh waktu dari bagian protokol. Shen Zihan, apakah kamu sudah mengerti? Ini adalah pesta keluarga Lu. Bagaimana mungkin ada pekerjaan paruh waktu? Kamu hanya ingin memenangkan kembali aku. Dengan alasan pekerjaan paruh waktu untuk masuk ke sini, kan? Aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Kenapa harus memenangkan kembali timun busukmu? Kurang ajar. Siapa yang memberimu nyali untuk membuat keributan di pesta keluarga Lu? Setelah melihat CEO muncul, mantan pacar segera minta maaf kepada CEO. Semoga CEO bisa melupakan masa lalu dan bekerja sama dengannya. Tapi CEO sudah mengetahui tujuan sebenarnya dari mantan pacar. Langsung memerintahkan untuk mengusir mantan pacar dan wanita licik itu. Berbalik dan melihat gadis itu ingin menyelinap pergi. Diam. Ikuti aku. Kamu adalah ayahku. Ini pekerjaan paruh waktu yang dicari teman, kan? Dia tahu tentang hubunganku dengan paman. Aku. Video di layar besar itu adalah kamu, kan? Ah, tidak bisa mengaku. Ya, kalau tidak, paman akan terlibat masalah karena saya tidak mengaku. Mari kita pergi ke ruang pengawasan. Tuan Lu, saya sekarang ingin muntah. Saya pergi ke kamar mandi dulu. Ada yang ingin dibicarakan? Tunggu saya kembali. Gadis itu memanfaatkan kesempatan dan langsung melarikan diri. Tapi melihat Pak Satpam sedang menunggu di pintu. Gadis yang tahu dia telah membuat masalah. Dengan malu meminta maaf kepada Pak Satpam. Tetapi ketua dewan mengatakan ini semua masalah kecil. Meminta gadis itu untuk tidak takut. Ini hal kecil. Jangan khawatir. Ling Kai si bajingan ini tidak belajar dari kesalahan. Saya sudah meminta grup Lu untuk mengirimkan surat pengacara kepadanya. Memintanya untuk membayar biaya penganiayaan. Diperkirakan dalam 2 hari ini akan sampai. Benar. Sangat baik. Terima kasih, Paman. Tidak lama kemudian, gadis itu menerima ganti rugi 2 miliar dari mantan pacarnya. Untuk membalas budi Pak Satpam, gadis itu membawa makanan yang dibuatnya sendiri. Mencari Pak Satpam, dan ketua dewan semakin puas dengan gadis yang baik hati di depannya. Semakin lama semakin menyukainya. Ia langsung memberikan kartu anggota premium pusat perbelanjaannya kepada gadis itu. Setelah beberapa kali menolak, gadis itu dengan senang hati membawa kartu belanja untuk membeli pakaian. Namun, di dalam mall, ia bertemu dengan wanita licik dan mantan pacarnya. Mantan pacar melihat gadis itu sedang mencoba pakaian. Dia meletakkan tas ranselnya di atas sofa. Kemudian ia menyimpan kalung seharga 30 yuan milik wanita licik ke dalam tas ransel gadis itu. Saat gadis itu keluar, dia mencemarkan nama baik gadis itu dengan menuduhnya mencuri kalung mereka. Pasti kamu yang mencuri kalungku. Kembalikan. Kamu ngapain sih? Kalau begitu, kan bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Kamu tidak punya hak itu. Kak Ling. Dia merusak kalungku. Lihat. Lihat. Kalung itu jatuh dari tasnya. Shen Zihan, apakah kamu masih punya alasan? Kamu sudah selesai. Kamu harus ganti rugi. Atau aku akan melaporkanmu ke penjara. Jelas-jelas kalian yang merancang untuk menjebak saya. Menjebak. Meskipun itu jebakan, apakah kamu punya bukti? Saya punya bukti. Paman. Jangan takut ya.
Apa kamu sudah melihat dengan jelas? Itu mungkin kita yang, secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya. Tidak perlu kalian mengganti rugi. Kami pergi. Kak Ling. Kalungku dia yang rusak. Harus membuatnya mengganti rugi. Berhenti. ผลลัพธ์ของคุณอยู่ในระดับท้าย Kamu benar-benar tidak ingat ya, kalau aku mengupload video ini ke internet, apakah itu akan mempengaruhi harga saham kedua perusahaan? Dengan cara apa? 500.000. Kenapa kamu tidak mencurinya saja? Aku sedang merebut. Kalau begitu terima kasih ya. Kak Ling, dan kalungku juga, aku akan membelikanmu yang baru. Kak Ling, pelan-pelan ya, kamu membuatku sakit. Bikin aku marah banget. Sen Zihan, kau telah menyinggung perasaanku. Kau tidak akan bahagia. Hubungi bos perusahaan Sen Zihan. Tanyakan sedikit. Lakukan pekerjaannya. Halo, Pak Zhang. Oh, Xiao Shen, kamu datang ke kantor Senin untuk menyelesaikan prosedurnya. Setelah itu tidak perlu datang lagi. Mengapa? Ini juga sesuai dengan keputusan atasanku. Aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi apakah kamu mungkin telah menyinggung perasaan seseorang yang seharusnya tidak? Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, Zhang Zong. Ada apa? Sepertinya Ling Kai menemui bos kita. Saya dipecat. Saya pikir ini masalah besar. Kamu bisa kerja di perusahaan lu. Tapi saya hanya punya ijazah diploma. Pekerjaan desain pakaian ini juga saya susah payah mencarinya. Saat saya bekerja sebagai keamanan di Lus, saya mendengar mereka bilang bahwa departemen desain pakaian kebetulan kekurangan orang dan tidak memerlukan ijazah, asal punya kemampuan saja. Benarkah? Jadi saya akan coba besok. Baik, baik, baik. Tuan Lu, maaf ya, saya tidak sengaja. Belakangan ini saya selalu merasa, setiap kali kita bertemu, kamu selalu menubruk saya. Apakah kamu suka padaku? Tidak. Aku mengerti, ini yang disebut menyampaikan rasa suka. Kamu ngomong apa sih? Aku buta, sampai-sampai suka sama kamu yang pakai jas berbunga. Pria berpakaian dasi bermotif memeluk. Ada apa dengan jas bunga? Halo, permisi. Tanya tentang lokasi wawancara desain pakaian di lantai berapa. Tunggu sebentar. Kamu juga datang untuk wawancara desainer. Ini desainmu? Iya. Tidak menyangka wanita yang terlihat seperti ini bisa merancang gaun yang begitu cantik. Tidak bisa. Harus mencari cara untuk mengusirnya. Kalian berdua untuk wawancara ya? Bisa duduk sebentar di sofa di sana. Beberapa saat lagi akan ada staf yang membimbing Anda berdua ke atas. Baik. Terima kasih. Dari sekolah desain mana Anda lulus? Hanya dari perguruan tinggi teknik biasa. Bagaimana Anda berani datang untuk wawancara di perusahaan lu dengan hanya latar belakang pendidikan diploma? Hehe. Apakah Anda menggunakan jalan pintas? Bagaimanapun juga, Nona ini. Saya seorang mahasiswa diploma. Sekarang sedang bersaing dengan kamu. Bersaing di arena itu bukanlah kemampuan. Perusahaan lu hanya merekrut satu desainer. Tertawa di akhir baru bisa disebut kemampuan. Jangan terpengaruh olehnya. Semangat terus. Paman, ada apa? Kenapa kamu terburu-buru memanggilku? Paman, Anda adalah penguji dalam wawancara kali ini. Anda harus membantu saya. Pendidikan dan pengalaman Anda, di antara para peserta wawancara ini, dia termasuk yang terbaik, jadi seharusnya tidak ada masalah. Tapi tadi saya bertemu dengan seseorang, meskipun dia hanya lulusan diploma.
Desainnya sangat luar biasa. Saya tidak tahu apakah dia menyewa orang lain untuk membuatnya. Kamu pikir bagaimana? Bagaimana kalau pewawancara melihat karyanya? Apakah dia akan diterima meskipun tidak memenuhi syarat? Seorang lulusan diploma bisa lolos ke tahap wawancara. Berarti dia memiliki kemampuan yang cukup. Namun, jangan khawatir, mengusirnya akan sangat mudah. Halo, apakah Anda datang untuk wawancara posisi desainer? Ya. Silakan ikut saya. Kenapa tidak ada orang? Wawancara belum dimulai. Anda bisa duduk di sini sebentar. Nanti penguji akan membawa Anda masuk. Terima kasih. Sama-sama. Lantai 16 bukan untuk. Apakah Departemen Perdagangan Online yang baru dibentuk sudah siap? Bagaimana bisa ada orang datang sekarang? Bukankah saya salah mengingat tanggalnya? Sial. Miss Zhang, selamat untuk Anda. Anda telah lulus wawancara dengan perusahaan kami. Silakan mulai bekerja pada hari Senin depan. Menurut kebiasaan, perusahaan akan mengadakan pesta sambutan untuk setiap karyawan baru di setiap departemen. Jadi jangan khawatir, baik itu pesta sambutan atau pekerjaan di masa depan. Saya akan memberikan yang terbaik. Halo pewawancara, nama saya Shen Zihan. Saya datang untuk wawancara posisi desainer. Maaf, nyonya di sini. Wawancara kita sudah selesai. Datang terlambat untuk wawancara. Kita tidak mungkin merekrut orang yang tidak memiliki rasa waktu seperti ini. Barusan ada orang yang mengaku sebagai karyawan dari perusahaan Anda. Mereka membawa saya ke lantai 16. Saya menunggu lama dan menyadari ada yang salah. Lalu saya pergi bertanya ke meja depan. Itulah sebabnya saya terlambat. Mohon beri saya kesempatan. Kedua penilai. Saya sudah bilang kepadamu dari awal, bukan keterampilan jika kita bersaing di tempat yang sama. Yang penting adalah tertawa terakhir. Saya sudah diterima kerja. Kalau kamu cerdas, cepat pergi. Tapi kamu bahkan tidak punya keberanian untuk bersaing dengan saya. Apa yang kamu katakan? Apa kamu berani bilang? Tindakan barusan bukan ulahmu. Jangan asal menuduh di sini. Nona ini. Keterlambatanmu sudah menjadi fakta yang tidak dapat disangkal. Jangan gunakan kata-kata manis untuk mengalihkan tanggung jawab. Lagi pula, tadi aku sudah melihat riwayat hidupmu. Kau hanya seorang mahasiswa diploma yang tidak menonjol. Sama sekali tidak memenuhi standar perekrutan perusahaan kami. Perusahaan lu seharusnya melihat kemampuan, bukan gelar. Ini adalah desain saya. Tolong lihat sebentar. Hanya tingkat 3 biasa. Silakan segera pergi. Jangan buang waktu kami. Kepala Huang, inilah sikapmu terhadap pelamar. Begitulah direktur. Wanita ini terlambat datang untuk wawancara, dan juga kualifikasinya tidak memadai. Hasil desainnya juga tidak baik. Dia terus saja mengacau. Membuat kami sangat marah. Kami hanya berkata dua hal padanya. Inilah yang kamu sebut desain kelas 3. Melihat seluruh departemen desain. Siapa yang bisa merancang karya yang begitu berbakat ini? Terima kasih. Dia hanya seorang mahasiswa. Bagaimana mungkin dia yang merancangnya? Pasti dia mencari orang lain. Siapa kamu? Perusahaan kami memilih orang. Kini kamu bisa berbicara. Direktur, dia adalah desainer yang baru saja kami kontrak untuk posisi desain di perusahaan kami. Hanya ada satu lowongan. Nona Shen meskipun memiliki beberapa bakat, namun karena terlambat, dia juga kehilangan kesempatan. Benar sekali, yang mundur tidak akan dilanjutkan. Ini adalah peraturan perusahaan. Kami juga menangani hal-hal sesuai dengan peraturan. Kalau tidak, mintalah Miss Shen. Mungkin tahun depan saja. Saya baru saja memeriksa rekaman pengawas. Memang ada yang membawanya ke lantai 16. Saya akan menyelidiki hal ini. Nyonya Shen terlambat, masih dimaklumkan. Lagi pula, kemampuan desainnya juga sepenuhnya memenuhi standar. Jadi, perusahaan lu membuat menambah satu posisi desain. Nyonya Shen, kapan Anda bisa mulai bekerja? Kapan saja bisa. Kalau begitu, saya akan mengaturkan agar langsung berkoordinasi dengan Anda. Selamat datang di perusahaan lu. Terima kasih. Asisten Yang, silakan laporkan kepada Pak Lu. Sudah diurus. Siapa yang membawa Shen Zihan ke lantai 16? Siapa orangnya? Harusnya karyawan perusahaan. Dari departemen mana? Akan saya selidiki.
Ayah, saya sudah mendapatkan tawaran kerja. Senin depan saya bisa resmi mulai bekerja. Saya mengerti. Saya pasti akan melakukannya malam ini. Kenapa kamu lagi? Shen Zihan, ini sudah ketiga kalinya, kan? Kalau kamu bilang kamu tidak sengaja menggoda, saya akan seperti seseorang yang mengenakan jas abu-abu gelap, dengan dasi kerah batu safir biru. Menggoda. Lucu. Coba ulangi lagi. Bagaimana? Marah karena malu. Menjelekkan saya berarti meragukan selera estetika saya. Lagi pula, naik lift kamu tidak tahu harus antri. Bertabrakan denganmu adalah nasibmu sendiri. Mengapa tidak bergerak, Nyonya Shen? Tolong keluar sebentar. Kenapa? Selesai, selesai. Ternyata begitu. Tidak heran saya bilang. Kenapa tidak ada antrian untuk elevator ini? Yang ini pasti bukan milik Mer. Lu, tidak. Itu bagus. Apakah itu kamu? Nah, itu. Anda cukup suka bercanda. Ngomong-ngomong, waktu Anda sangat berharga. Saya akan pergi dulu. Ngomong-ngomong, Palu, Anda memakai jas ini. Sangat cocok dengan dasi ini. Benar-benar selaras. Berkelas. Memang layak sebagai presiden. Sebenarnya, Nona Shen, cukup fleksibel. Tapi lagi pula, dia bisa menjadi desainer yang sangat tajam dalam pandangannya. Mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk menjadikannya desainer pribadi Anda. Yang Guo. Jika kamu tidak peduli dengan bonus bulan ini, kamu bisa mengatakannya lebih banyak. Selesai sudah. Seandainya aku tahu dia adalah bosku, aku tidak akan mengejeknya. Pilihannya dalam berpakaian. Sekarang jadi begini, melawan bos. Hari setelah besok aja, tidak tahu apakah akan ada akibatnya. Kaki kiri dulu masuk ke perusahaan, dan malah dipecat. Di departemen desain kita ada desainer wanita baru. Dia adalah asisten yang telah memberi kabar sebelumnya. Asisten yang itu berarti mewakili maksud direktur Lu. Iya benar, Palu sangat perhatian. Apakah rekan baru ini adalah istri presiden masa depan? Aduh, Paman. Bukankah kita sudah sepakat untuk lebih rendah hati? Mengapa semua orang sudah tahu? Lagi pula saya ini, masuk perusahaan dengan prosedur yang benar. Kita tidak boleh membuat semua orang merasa kita menggunakan jalur belakang. Kamu adalah rekan baru itu, kan? Iya. Halo semuanya. Halo. Silakan duduk. Dia adalah keponakan manajer Huang. Ternyata, yang dikhawatirkan itu, adalah dia yang mendapat perhatian khusus dari CEO Lu. Iya, benar-benar lebih baik melihat sekali daripada mendengar 1000 kali. Memang pantas disebut desainer terbaik. Sangat berkarisma. Kau bicaralah dulu dengan rekanmu, menjalin hubungan lebih dekat. Aku pergi ke sana dulu. Sangat indah. Kau lihat, kecantikan lainnya. Ini dia lagi. Ada apa? Kiao Kiao, kamu mengenalnya? Dia cuma seorang mahasiswa biasa. Bagaimana mungkin aku mengenalnya? Hanya bertemu sekali saat wawancara. Itu saja. Saat itu dia terlambat, dan masih berteriak-teriak di kantor. Paman saya akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa membuat pengecualian untuk membiarkannya masuk ke departemen desain. Coba saja. Tapi ini hanya solusi sementara. Dia bahkan tidak akan lulus masa magangnya, dan akan dipecat. Bagaimana bisa ada orang yang begitu tidak tahu malu? Iya, benar. Siapa di antara kita yang bukan lulusan 985 atau 211? Dia hanya seorang lulusan diploma. Masih berani datang ke perusahaan Lu. Orang seperti ini, sama sekali tidak layak bekerja di perusahaan kami. Betul. Bagaimana kalau kita menggoda dia sedikit? Baiklah. Kamu sedang apa? Aduh, aku tidak sengaja merobek rokmu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau aku menggantinya untukmu? Aku rasa rok ini
Jadi, tidak sampai 2.000 yuan. Kiao, jangan kasih lebih. Kenapa kamu begitu suka taktik yang rendah seperti ini? Kamu berani bicara seperti itu? Kamu tahu dia siapa? Dia adalah calon istri presiden perusahaan. Tidak mungkin, aku baru masuk perusahaan baru. Jadi, kamu sudah membuat marah bos dan istrinya. Tapi, rokmu sobek, bagaimana bisa ikut pesta? Kalau tidak, minta tolonglah padaku. Aku bisa cari orang untuk membelikanmu di pasar. Satu untukmu. Sudahlah, sabar saja. Zaman sekarang, mencari pekerjaan juga tidak mudah. Permisi, di mana toilet? Di sini saja, saya akan mengantar Anda. Tolong bantu saya mencari gunting dan benang. Terima kasih. Baiklah. Apakah kamu merasa rok ini hasil modifikasinya cukup bagus? Wanita menyebalkan ini, aku pasti harus memberi pelajaran padanya. Struknya sudah aku buang. Ini harga resmi. Kalau tidak ada masalah, silakan transfer saja. Kamu bilang 15.000 ya, sudah 15.000. Siapa yang tahu apakah ini barang palsu? Semua berasal dari desainer. Apakah itu tidak nyata bisa langsung terlihat? Atau apakah kamu bahkan tidak memiliki kemampuan itu? Tapi gaun ini, bukankah kamu sudah memperbaikinya? Dengan alasan apa kamu meminta Kiao membayar penuh? Bukankah tadi dia yang secara sukarela mengajukan? Untuk membayar uang? Apakah kamu hanya memikirkan 15.000 dari pakaian itu? Masih berniat membayar biaya kerajinan saya? Aduh, kita kan rekan kerja. Tidak perlu terlalu formal. Tidak mungkin, tidak mungkin. Istri Presiden Lu yang terhormat. Ternyata tidak bisa membayar 15.000. Keluarkan ponselnya. Istri Presiden benar-benar berkuasa. Terima kasih. Gakumu ini. Kenapa beda sama yang dia pakai waktu di mall? Rok Nona Sen baru saja tergores. Jadi dia ubah jadi model pendek. Harganya 15.000. Dengan kartu hitam Bapak Gembala setelah diskon. Saya untung banyak. Barusan memang salah saya. Tapi ke depan kita pasti jadi rekan kerja. Saya juga tidak mau bertengkar terlalu keras. Bagaimana kalau saya berikan minum Anda? Sebagai permintaan maaf. Saya berikan minum Anda. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf untukmu. Kiao sudah meminta maaf padamu tadi. Kamu bahkan tidak mau minum satu gelas pun. Apa kamu seburuk itu? Di depan begitu banyak orang. Kalau dia tidak mau malu, dia harus memaksakan diri untuk meminumnya. HMPH, biarkan dia merasakan kepahitan tanpa bisa mengeluh. Kamu begitu kecil hati. Lalu bagaimana kamu akan bergaul dengan rekan kerja di perusahaan? Baiklah. Karena kamu begitu tulus, aku akan menerima permintaan maafmu. Kiao, cara menambahkan cuka ke dalam wine merah ini. Sungguh beruntung kamu bisa memikirkannya. Suka minum cuka sekali. Kalau begitu, minumlah untukku. Ciao, kau baik-baik saja kan? Pertama karena dihosarkan oleh orang brengsek itu, Lingkai, dihosarkan Allah, lalu bertemu dengan rekan kerja aneh-aneh ini. Bekerja sungguh sulit ya. Ah, tersingkir memanglah teringkar. Lagi pula saya juga tidak rugi. Tuan Lu. Tadi ketika kamu di dalam, tidak sangat hebat. Kenapa? Sekarang bersembunyi di sini sambil menangis. Maaf ya. Saya sudah merusak 2 pestamu, tapi kau juga menggangguku. Benar, kau telah merusak 2 pestaku.
Jadi apakah seharusnya kau bekerja lebih keras dan terus menghasilkan uang untukku? Bodohnya kapitalis. Baiklah, aku antar kau pulang. Tidak perlu, Palu. Saya sangat nyaman naik bus. Ngomong-ngomong, Tuan Lu, Anda baik-baik saja di mana-mana, hanya saja dalam memilih istri. Sulit untuk dijelaskan. Mencari istri. Maksudnya apa? Nona Sen, dokumen masuk kerja Anda sudah disiapkan. Ini adalah tempat kerjamu. Mulai sekarang kamu akan bekerja di sini. Baik, terima kasih. Perhatian, pemilihan produk baru untuk kuartal depan ya, sudah dimulai. Temanya adalah emas. Silakan segera kirimkan draft desain kalian. Kirim ke email saya. Jinsuo adalah pakaian wanita musim gugur. Akan ada satu karya yang dipilih dari semua desain. Akan ada hadiah uang. Salin dokumen ini. Saya menunggu untuk menggunakannya. Salin dokumen ini. Saya menunggu untuk menggunakannya. Tidak ada waktu. Kiao hanya meminta bantuanmu. Semua ini demi pekerjaan. Inilah sikap kerjamu. Saya tidak punya kewajiban untuk membagi pekerjaannya. Kenapa kamu merasa begitu penting? Jangan lupa bahwa kamu masih dalam masa magang. Salah satu penilaian untuk pengangkatan tetap adalah penilaian dari rekan kerja dan evaluasi dari atasan langsung. Kepala Huang adalah paman Kiao. Kamu telah menyinggung dia dan kami sebagai rekan kerja. Apa kamu pikir kamu masih bisa diangkat tetap? Bersaing dengan saya, cepat atau lambat akan mengusirmu dari perusahaan. Tolong buatkan saya secangkir kopi. Sen Zihan pergi. Tolong bantu saya ambil makanan dari bawah. Kirimkan dokumen ini ke departemen sebelah. Bawa dokumen ini untuk ditandatangani oleh Supervisor Huang. Hari ini saya disibukkan oleh orang-orang ini sampai tidak ada waktu untuk bekerja. Hanya bisa lembur malam ini. Sudah selesai. Cetak dulu. Besok kita lihat apa yang perlu diubah. Masih lembur ya? Palu, kenapa Anda datang? Saya datang untuk mengambil dokumen. Kebetulan saya melihat Anda di sini. Dokumen jenis apa? Masih harus Anda datang sendiri. Apakah Anda sedang mendesain? Apakah ini produk baru untuk kuartal berikutnya? Iya, ada karyawan seaktif saya ini. Kamu pasti sangat terharu, kan? Bagaimana kalau mempertimbangkan kenaikan gaji sebagai penghargaan? Jika desainmu diterima, saya akan mempertimbangkan untuk mempercepat status permanenmu. Serius? Semoga orang baik selalu aman. Sekarang sudah tidak ada bus lagi. Ayo, saya antar kamu. Terima kasih atas antarannya, Pak Lu. Itu. Saya sebelumnya bercanda tentang selera berpakaian Anda. Semua itu hanya guyonan. Jangan dianggap serius ya. Tidak apa-apa kok. Sudah saya simpan di hati. Jadi, kamu harus lebih giat bekerja. Cepatlah dapat pengangkatan. Sekalian jadi penata gaya pribadiku. Bolehkah saya menolak? Gaji 2 kali lipat. Baiklah, tidak masalah. Tenang saja, serahkan saja pada saya. Pulanglah dan istirahat yang lebih awal.
Saya akan pergi duluan. Silakan pulang dan istirahat yang lebih awal. Ini adalah desain produk baru yang dibuat oleh Shen Zihan. Jika desain ini dikirim, Shen Zihan mungkin akan resmi menjadi karyawan tetap. Saya harus mencari cara. Shen Zihan datang pagi-pagi begini. Kau tidak bisa diam sebentar saja. Naskah desainku hilang. Ada yang melihatnya? Kemarin malam ku simpan di sini. Siapa yang akan menyentuh naskahmu? Mungkin tukang kebersihan. Mengira-ngira sebagai sampah dan membuangnya. Bagaimana mungkin? File desain juga hilang. Seseorang telah mengotak-atik komputernya. Beritahu saja. Desain produk baru Zhang Xinqiao telah disetujui. Sebagai bentuk penghargaan, keputusan bulat dari manajemen perusahaan, Zhang Xinqiao dipromosikan lebih awal, dan diangkat sebagai pemimpin tim. Wow, Qiao, kamu hebat sekali. Tidak salah lagi, kamu adalah lulusan dari perguruan tinggi desain terkemuka. Memang memiliki kemampuan. Iya. Bagaimanapun juga, kemampuan seperti ini, bukan dimiliki oleh semua orang. Seperti beberapa orang, meskipun harus menggunakan cara tertentu untuk lolos wawancara, juga tidak akan bisa lulus ujian praktik. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Teh sore ini saya yang traktir. Qiao benar-benar cantik dan baik hati. Karya desain Zhang Xinqiao sudah dikirim ke email kalian semua. Kalian bisa belajar dari situ. Kau pencuri yang tidak tahu malu. Kau berani memukulku? Kau belajar mencuri karya orang lain, di salah satu sekolah desain terbaik di negeri ini. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kalau begitu, katakan padaku, mengapa karyamu, sepersis milikku? Ini adalah karya yang saya desain. Kamu bilang itu sama persis dengan milikmu, maka keluarkanlah milikmu. Biarkan kita bandingkan dan lihat, apakah benar-benar sama? Kami semua sudah melihat karya Qiao. Tentu saja tidak mungkin. Kamu adalah desainer yang tidak berbakat. Karya yang dirancang adalah jelas-jelas kau mengambil desainku dan menghapus file-fileku. Sungguh lucu. Kau tidak bisa menunjukkan apa-apa, hanya dengan seenaknya mencemarkan nama baikku. Apa kamu benar-benar mengira aku mudah ditindas? Apa yang kamu lakukan? Zhang Xinqiao sekarang adalah ketua kelompokmu. Begini caramu memperlakukan atasan, paman. Dia menggangguku. Hari wawancara, aku sudah tahu, kamu bukan orang yang bisa diandalkan untuk bekerja. Tidak menyangka kamu begitu berani, memukul di depan umum. Kalau begitu, kami grup Lu hanya bisa memecatmu. Kepala Huang, kalian berdua sedang berakting bersama di sini. Tidak capek. Mau membuktikan apa yang saya katakan sangat mudah. Kita hanya perlu melihat rekaman, melihat Zhang Xinqiao. Apakah dia benar-benar menyentuh komputerku? Maka kebenarannya akan terungkap. Kamu mengira dirimu siapa? Semua rekaman perusahaan adalah rahasia. Bukan sembarang orang bisa memeriksanya. Shen Zihan. Aku tahu kamu masuk ke perusahaan pada saat yang sama denganku. Lihatlah aku dipromosikan lebih awal dan naik jabatan. Kamu merasa tidak seimbang.
Tapi biarkan aku memberitahumu, jangan bermimpi tentang hal-hal yang bukan milikmu. Setelah semua, seperti kamu yang tidak berpendidikan, dan tidak punya latar belakang, hanya pantas menjadi batu loncatan saya. Baiklah, di perusahaan tidak boleh membicarakan hal-hal yang tidak ada dasarnya ini. Jika ada yang membuat keributan, akan dipecat. Paman, kamu harus membantuku dengan pengawasan itu. Tenang saja. Aku sudah menyuruh orang untuk menghapus semuanya. Aku tahu. Paman selalu paling baik padaku. Kamu terlalu ceroboh juga. Lain kali jika ada tindakan, ingatlah. Jangan biarkan dirimu memiliki bukti. Lain kali. Emily akan datang ke perusahaan bulan depan untuk membahas kerja sama. Dia adalah aktris utama yang selalu berkembang di negara M. Emily. Dia ingin meminta seorang desainer untuk merancang gaun karpet merah untuk festival film internasional. Kamu tampil cukup baik di pemilihan produk baru kali ini. Usahakan mendapatkan kesempatan desain ini. Tapi bagaimana jika Emily berjalan di karpet merah mengenakan gaun yang aku desain? Jadi aku langsung terkenal di dalam dunia ini. Jadi, kamu harus menghasilkan beberapa karya yang bagus. Aku lihat. Gadis bernama Shen Zihan itu memang memiliki sedikit bakat dalam desain. Perhatikan dia lebih sering. Tenang saja, Paman. Saya sudah tahu caranya. Tuan Lu, hasil desain Jinsu sudah keluar. Apakah Anda ingin melihatnya? Kapan urusan kecil seperti ini juga harus saya? Jinsu, tunggu sebentar. Berikan saja saya lihat. Dengar-dengar ini dirancang oleh seorang magang, sesuai dengan peraturan perusahaan. Desainer ini sudah diangkat sebelum waktunya. Kamu sedang mendesain produk baru untuk kuartal berikutnya, ya? Jika desainmu diterima, saya akan mempertimbangkan untuk mengangkatmu lebih awal. Ternyata dia, gadis kecil itu tidak mengecewakan saya. Cukup baik. Lomba desain kali ini dilakukan dengan sangat baik. Aneh. Ada yang perlu dipuji di sini. Han, saya dengar kamu berhasil masuk kerja. Malam ini aku akan memesan restoran untukmu. Ayo kita rayakan. Baik, pasti aku datang tepat waktu. Abang Ling, cepat lihat nih. Itu kan mungkin Shen Zihan? Abang Ling, cepat lihat nih, itu kan mungkin Shen Zihan? Bukan musuh tak bertemu. Kemarin dia membuatmu rugi banyak uang. Kali ini, kita tidak boleh membiarkannya pergi dengan mudah. Kali lalu dia menyelinap memotretnya. Kali ini, aku akan mencari seseorang untuk menghabiskan waktu bersamanya. Proyek ini harus segera diwujudkan. Baik. Aku akan ke ibu kota minggu depan, menghadiri makan malam bisnis. Ada yang perlu mendesain penampilan. Saya minta chief designer perusahaan untuk mendesainnya. Atau, mungkin memberi kesempatan pada pemula. Saya pikir ada yang baru di departemen desain, yang lumayan bagus. Ada 2 karyawan baru di departemen desain. Anda maksud yang mana? Tentu saja siapa yang desainnya menang, itulah dia. Apakah Anda yakin? Baik, saya mengerti. Saya akan segera mengurusnya. Скорее говори, послушаем. Kenapa sendirian di malam seperti ini? Pergilah. Masih pedas ya? Biarkan kakak mencicipi. Bibir kecilmu seberapa? Mataku. Kakak, kau baik-baik saja. Buruan bantu kakak bangun. Shen Zihan, ini sudah yang keempat kalinya, kan? Kali ini kamu mau pakai alasan apa?
Kamu kenapa? Cepat tangkap wanita itu dan bawa dia kembali padaku. Selesaikan urusannya. Kalau tidak, dia akan tahu. Belum selesai. Kita semua bisa dibawa pergi dan dipotong untuk makanan anjing. Aku lihat kalian juga sudah bosan hidup. Tidak bertanya-tanya siapa aku. Siapa kamu? Aku pernah melihatmu di berita. Dia adalah presiden grup Lu, Tuan Lu. Ampuni aku, Tuan Lu. Semua ini atas perintah Tuan Ling. Tolong ampun, Bos Lu. Baiklah, jadi, tadi kalian berniat membuatnya seperti apa? Sekarang kembali dan lakukan hal yang sama pada Ling Kai. Tapi, Bos Ling itu seorang pria. Ada masalah dengan itu? Tidak. Kami jamin akan menyelesaikan tugas. Cepat pergi. Ingat untuk merekam video. Masih marah ya? Tidak apa-apa kan? Sudah tidak apa-apa. Kamu seorang gadis kecil kenapa keluar tengah malam? Om mengajakku makan. Saya awalnya berpikir untuk mengambil jalan pintas. Paman. Dia adalah teman lama ayah Anda. Saya bisa masuk ke Liu berkat dia. Orang tua ini, semua orang baik diserahkan kepadanya. Tuan Liu, kalau begitu, saya akan masuk dulu. Apakah kamu keberatan? Jika aku makan bersama-sama dengan orang lain, yang ku maksud adalah aku akan mengunjungi ayahku yang lama, temannya. Oh, Xiao Han. Kenapa kamu datang, Xiao Han, Paman? Lapar tidak? Makanannya sudah siap. Ayo cepat datang dan makan. Siapa sebenarnya yang darah daging? Paman. Anda kenal dengan Tuan Lu? Sebelumnya pernah berkunjung ke rumahnya, pernah bertemu. Kalian berdua bagaimana bisa datang bersama? Kamu masih berani membicarakan hal ini? Kalau bukan karena kamu memilih tempat ini yang jelek. Tadi di jalan kita bertemu. Sangat kebetulan, ya. Aku pikir anak ini, khusus mengantarkan kamu ke sini. Aku hanya bawahan. Bagaimana bisa merepotkan Pak Lu? Hanya bawahan saja. Aku melihat kalian berdua, terlihat cukup akrab. Aku kira kalian berdua. Tidak mungkin kan? Jangan salah paham. Bagaimana tidak mungkin? Maksud saya adalah, gambaran saya sebagai Presiden Lu yang terhormat, apakah sangat buruk? Bukankah kamu punya tunangan? Kapan kau punya tunangan? Ayahmu tidak memberitahuku. Apakah aku salah bicara? Presiden Lu dan Zhang Xinqiao, ini adalah cinta terlarang, kan? Ada apa ini? Listriknya mati lagi. Anak ini, kau baik-baik saja? Toko ini sudah terkenal sejak lama. Hanya saja, tokonya sudah terlalu tua. Jalurnya juga sudah tua. Kadang-kadang listriknya mati. Xiao Han, tolong saya sebentar. Jaga Lu Huai sebentar. Aku keluar sebentar. Baiklah. Apa yang harus saya jaga? Apa dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri? Masih takut gelap ya? Tuan Lu. Makanan di sini benar-benar enak. Apakah kamu pernah datang sebelumnya? Makanya ya, Paman mau datang sejauh ini. Tuan Lu. Saya takut ruang sempit. Tidak apa-apa. Nanti juga akan baik-baik saja. Aku akan ceritakan sebuah cerita. Dahulu kala, seekor landak dan seekor kelinci. Mereka berdua bersama. Lalu, kelinci itu. Tapi seringkali terluka karena berpelukan dengan si landak kecil. Tubuhnya penuh dengan luka. Suatu hari, si kelinci merasa sangat sakit. Dia hanya bisa meninggalkan si landak kecil. Si landak kecil juga sangat sedih. Berpikir tentang bagaimana agar tidak terasa sakit. Akhirnya, si kelinci mengenakan pakaian pelindung. Kembali. Bilang pada si landak kecil. Meskipun kamu akan membuatku terluka, tapi aku tetap akan mencari cara untuk memelukmu. Hei, bocah nakal. Saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak melihatnya. Bukan begitu. Cerita.
Diceritakan dengan cukup baik. Terima kasih. Apa kamu sudah puas? Terima kasih, Tuan Lu. Tuan Lu, saya sudah sampai di rumah. Kamu juga pulang lebih awal. Tunggu sebentar. Tentang hal hari ini, jangan ceritakan pada orang lain. Iya, sudah. Sebenarnya, tidak apa-apa jika sakit. Tadi kamu juga tampak cukup menggemaskan. Kalau besok malam kamu nggak ada apa-apa, bisa tolong aku untuk menghadiri suatu acara. Tapi aku hanya seorang magang. Double. Baiklah, aku pasti menyelesaikannya. Pulanglah dan istirahat yang cukup. Little Luzong, lama tak bertemu. Sungguh muda dan berbakat seperti dulu, memiliki semangat ayahmu. Pak Hua terlalu memuji. Dia ini adalah desainer perusahaan saya, Shen Zihan. Cantik sekali, dan juga sangat berbakat. Atasan Xiao Lu, sungguh luar biasa, seperti harimau yang bersembunyi di antara naga. Ayo, jangan canggung. Kepala Xiao Lu. Mengenai rencana kerjasama kalian itu, perusahaan kami sudah mengadakan diskusi. Tidak ada masalah besar. Hanya saja soal harga ini. Kau tidak tahu. Beberapa tahun terakhir ini, negara merek pakaian wanita mewah terkena dampak yang sangat besar. Kita hanya memiliki sebuah kerangka saja. Sebenarnya perusahaan ini setiap tahun mengalami kerugian yang cukup serius. Wah, Pak Hua, Anda merendah. Laporan keuangan perusahaan kalian, kami sudah mengamati. Hasilnya cukup ideal. Mari kita minum dulu sebelum membahas pekerjaan. Kak Hua, saya keluar sebentar untuk menerima telepon. Silakan minum dulu, saya akan segera kembali. Tidak apa-apa, silakan sibuk dulu. Xiao Shen, tadi gelas itu, kau belum habiskan, kan? Memang layak disebut Xiao Luzong, benar-benar pahlawan wanita. Saya hormat padamu. Orang ini kenapa sih, belum selesai-selesai juga? Pelanggan. Tak bisa dianggap remeh, sabar saja. Tuan Liu, Anda sudah mabuk. Minum dengan wanita cantik seperti ini. Aku takkan mabuk meski 1000 gelas. Tuan Liu, mohon hormatnya. Malu apa sih? Kamu bukan pertama kali bekerja kan? Ingin bekerja sama saya, bukankah? Kamu harus memberikan sesuatu dulu. Xiao Lu. Masih ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apa yang kamu maksud dengan orang yang menggangguku? Aturan tak tertulis dalam dunia bisnis. Dia seorang pemula yang tidak tahu. Kamu belum tahu? Tidak ada salahnya aku beritahu. Untuk bekerja sama dengan perusahaan kami. Biarkan dia menemaniku 1 malam. Semua bisa dinegosiasikan. Bermimpi. Lu Huai, kau tidak mau pasar negara kau? Untuk orang yang aman ini, bukankah sebelum kau datang ke negaraku, kau sudah memeriksa dengan baik? Grup kami, keluarga lu, tidak pernah menggunakan wanita sebagai transaksi. Lagi pula, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Dia adalah milikku.
Dia miliknya. Maksudnya mungkin. Saya adalah karyawannya. Karyawan, kan? Semua adalah sapi dan kuda, bos. Bisa dibilang begitu. Orangmu. Di dunia bisnis, hanya untuk menghasilkan uang, bahkan istri sendiri bisa dijual. Kamu akan menyesal. Aku tidak akan menyesal, aku juga sudah melihatmu. Hanya dengan jenis seperti dirimu, kamu akan selalu menjadi orang kelas bawah. Liu Hua sepertinya tidak terlihat seperti orang yang besar hati. Kau memukulnya hari ini, apakah dia akan membalas dendam? Beberapa orang memang seperti itu. Maaf. Apakah aku yang berantakan? Jika aku bisa menangani hal ini dengan lebih halus, tidak akan ada masalah-masalah ini. Semakin kamu bersikap hati-hati, semakin kamu mundur, dia tetap tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Situasi hanya akan semakin buruk. Tapi saya tahu, bisnis di negara M penting bagi perusahaan. Pasar di negara M tidak penting bagi saya. Kerjasama atau tidak juga tidak penting. Bagi saya, orang yang paling penting adalah kamu. Orang yang paling penting adalah kamu. Ada apa ini? Tuan Lu hari ini mabuk. Bukankah dia punya tunangan? Kenapa masih merayu cewek di mana-mana? Pasti malam ini belum makan dengan baik, kan? Aku traktir kamu makan besar. Bos, 30 gulung daging sapi, dan 30 gulung daging babi, pedas dan sangat pedas. Ini adalah... Kau bilang mau mentraktirku makan besar. Tempat ini enak banget. Pesan saja sesuka hati. Jangan ragu. Bagaimana dengan ini? Bagus sekali. Lu Huai. Kau baik-baik saja, saya baik-baik saja. Tapi kamu... Tidak apa-apa. Luka kecil. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya akan menghubungi rumah sakit sekarang. Tuan Lu, bukankah dokter sudah memberitahu Anda lebih awal? Tangan Anda hampir sembuh. Seharusnya bisa pulang sekarang. Kamu ngerti apa? Tuan Lu, saya membawakan sarapan untuk Anda. Apakah boleh masuk? Tunggu. Masuklah. Dokter bilang itu hanya luka luar, kan? Kenapa sudah lama belum sembuh? Karena Tuan Lu suka manja. Maksud saya adalah, dokter bilang, tubuh Tuan Lu agak lemah. Jadi pemulihannya agak lambat. Saya membawakan Anda sup ayam, tapi tanganku belum sembuh. Asisten yang datang, sangat minta maaf. Aku sedang sibuk dan tidak bisa pergi. Ini sepertinya kurang nyaman. Aku bisa menahan lapar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, jika Anda tidak keberatan. Biarkan saya memberi Anda makan. Enak. Kalau begitu, minum lagi satu. Apakah Tuan Lu baik-baik saja? Apa yang ingin Anda pamerkan? Tuan Lu ini memang sulit dirawat. Ada sup ayam, ada sup tulang sapi, ada juga sup kaki babi. Kamu benar-benar menganggap aku sebagai pembantu. Apakah ini dianggap lembur? Paman, apa yang kamu katakan itu benar, bagus sekali. Paman,
Apa yang kamu katakan itu benar, bagus sekali. Kiao Kiao, ada apa? Tadi kantor presiden mengabarkan, saya sudah ditunjuk oleh Tuan Lu, menjadi perancang gaya pribadinya. Wow, Kiao Kiao hebat sekali. Kiao Kiao, kita adalah saudari yang baik. Nanti kalau kamu sudah sukses, jangan pernah lupa sama kita. Sudah dengar tentang orang ini, Kiao Kiao, hubungan dia dengan bos Lu tidak biasa. Dia adalah desainer pribadi. Banyak chief designer di perusahaan kita. Belum tentu dapat proyek seperti ini. Baru saja datang, Pak Lu sudah begitu perhatiannya padanya. Ya. Ini bukanlah perlakuan seorang calon istri presiden. Bukan begitu. Awalnya dia bilang kepadaku, desain yang dipilih, jadi bisa menjadi stylist pribadi dia. Ini bukan hanya untukku seorang. Perhatian khusus. Sen Sihan, semua orang sedang bekerja dengan serius. Kamu di sini hanya main-main. Inilah dirimu. Sikap kerja seorang magang seperti ini. Desainer pribadi presiden ini. Sekarang sudah jam pulang. Saya sudah selesai dengan pekerjaan saya. Saya ingin. Kau peduli? Sen Sihan. Kau tunggu saja. Aku pasti membuat Presiden Lu memecatmu. Sembarangan. Kenapa dia terlihat sedih? Apa yang terjadi denganku, Zhang Xiao? Dia seharusnya calon istri Mer Lu, menjadi penata gaya pribadinya, adalah hal yang wajar. Saya hanya karyawan. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tidak lebih baik? Tanyakan. Apa yang terjadi? Kamu tampak tidak fokus. Tidak ada surat. Kamu menipu. Kamu sudah berjanji akan membuat sup kaki babi. Kau sudah lupa. Aku hanya karyawanmu, bukan siapa-siapa bagimu. Kenapa aku harus membuat sup untukmu? Ya ampun, apa aku gila? Berkata kasar pada bos. Pak Lu. Maaf ya. Saya bukan maksud begitu. Masih sakit? Hanya luka kecil. Saya akan pergi beli buah lagi. Tidak usah. Kamu ngapain sih? Kenapa masuk rumah sakit? Kisah pahlawan menyelamatkan wanita. Kamu jangan ikut campur. Untuk Xiao Han. Kerja bagus. Pria seperti ini harus melindungi wanita yang dicintainya. Ingat dulu. Aku memang mengandalkan trik ini untuk mengejar ibumu. Kau memang mendalami ajaranku dengan baik. Kenapa kau datang? Bagaimana menurutmu? Menurutku. Apakah dia ayah dari Tuan Lu? Tolong Anda datang menjenguk dia. Xiao Han memang pintar ya. Ayahnya itu bekerja di luar negeri. Sangat sibuk tidak bisa pulang. Begitu mendengar dia dirawat di rumah sakit, langsung minta bantuan saya untuk melihat bocah ini. Apakah hidup atau mati? Aku hanya bosan. Jadi aku datang untuk melihat. Pada akhirnya, semua ini salahku. Kamu bilang apa? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah mendengarnya semua. Itu dua orang pengacau itu. Karena urusan di dunia bisnis. Disuruh orang untuk membalas dendam. Kalau bicara tentang hal ini anak ini, menarikmu ke dalam masalah. Di dunia bisnis. Apakah Anda masih punya musuh lain? Tidak sedikit yang menjadi musuh keluarganya. Namun, hanya dia yang berani menyewa pembunuh. Inilah yang disebut persaingan bisnis. Iya, sungguh menantang. Saya selesai dengan tugas ini. Saya harus pergi. Harap bantu saya. Mohon maaf. Jaga baik-baik anak ini. Biarkan saya antar Anda. Tidak usah, tidak usah. Aduh, Anda masih bersikap sopan kepada saya. Tidak usah. Ayo pergi. Ayo pergi. Saya sangat sulit untuk mendapatkan informasi ini. Beberapa waktu lalu, Pak Lu terluka dan dirawat di rumah sakit. Kamu juga baru saja dipromosikan sebagai desainer pribadi presiden. Hari ini harus tampil dengan baik. Berusaha untuk meninggalkan kesan baik di hadapan Pak Lu. Tenang saja, Paman. Lihat, naskah ini aku desain semalaman. Sup ayam dengan ginseng. Baru saja dimasak pagi ini. Dengan niat seperti ini, Tuan Lu pasti akan merasakannya. Baguslah.
Jika kamu beruntung, mungkin Tuan Lu akan memperhatikanmu ke depannya. Kamu bisa sukses besar. Saat aku bertemu Tuan Lu, hal pertama adalah membuatnya memecat Shen Zihan. Itu bukan Shen Zihan. Dia bisa ada di sini? Siapa kakek itu? Om, apa yang terjadi dengan mobil ini? Sudah dibilang tidak perlu mengantar. Bagaimana saya harus menjelaskannya? Oh, saya mengerti. Apakah itu ayah dari Lu? Mereka mengirim mobil untuk menjemput Anda? Iya. Setidaknya, saya membantunya melihat putranya. Pasti ada mobil antar jemput. Kalau tidak, saya tidak akan datang. Kalau begitu, kamu masuk duluan. Aku pergi. Jaga keselamatan di jalan. Selamat tinggal. Tak heran Shen Zihan begitu angkuh. Ternyata dia menjalin hubungan dengan seorang kakek kaya. Nanti setelah aku kirim bukti ke perusahaan, pasti dia akan jatuh terpuruk. Ketua Lu sakit dan dirawat di rumah sakit. Kami khususnya datang untuk menjenguknya. Ketua Lu sakit, dia tidak menerima tamu. Silakan pulang. Terima kasih. Istri presiden datang. Lupakan saja, mungkin saya tidak perlu ikut, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hei Nona Shen. Tuan Lu sedang menunggumu di dalam. Bagaimana mungkin Tuan Lu ingin bertemu dengannya? Bagaimana mungkin? Nona Zhang sudah datang. Saya tidak akan masuk. Kebetulan saya ada urusan di rumah. Ada apa di rumah? Saya akan menemaninya. Tidak perlu, Pak Lu. Istri Pak datang untuk melihat Anda. Mungkin lebih baik Anda istirahat sebentar. Pak Lu, itu saya. Saya adalah penata gaya pribadi Anda, Zhang Xinqiao. Hari ini saya datang khusus untuk mengantarkan desainnya. Silakan lihat. Semua ini dirancang khusus untuk Anda. Silakan lihat apakah Anda menyukainya. Katakan siapa Anda, stylist pribadi Anda, atau yang Anda tunjuk sendiri. Anda lupa. Jelaskan kepada saya apa yang terjadi. Itu, Tuan Lu, bukankah Anda sebelumnya mengatakan untuk itu? Desainer Jinsu, menjadi penata gaya pribadi Anda juga. Betul sekali. Zhang Xinqiao. Bagaimana dengan magang yang diangkat menjadi karyawan tetap itu? Itu juga dia. Saya telah membaca naskah Kim So. Bagaimana bisa menjadi desain miliknya? Ini adalah desain saya. Saya letakkan di meja kerja saya. Keesokan harinya, tidak tahu mengapa, tiba-tiba menjadi naskah miliknya. Tuan Lu, jangan dengarkan omong kosong Shen Zihan ini. Desain ini adalah karya saya. Bising. Dengarkan saya. Saya selalu berpikir bahwa magang yang diangkat itu adalah kamu. Saya juga selalu ingin kamu menjadi penata gaya pribadi saya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu dia? Tuan Lu, jangan biarkan dia menipumu. Shen Zihan tampaknya tidak berbahaya. Tetapi sebenarnya di belakang, dia adalah gadis kecil yang menggoda pria tua. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jangan coba-coba menipu kami. Jangan sembarangan menuduh. Aku menuduh. Aku rasa kamu tersentuh oleh kata-kataku, dan marah karena malu, kan? Aku punya bukti untuk membuktikan. Apa yang aku katakan itu benar. Cukup. Seperti apa orangnya Shen Zihan? Saya sangat jelas tentang hal ini. Huang Su sedang ternganga melakukan apa? Seret dia keluar. Shen Zihan. Saya tahu semua keburukan yang kamu lakukan. Hari ini kamu menghalangi saya. Besok saya akan mengirimkan buktinya ke grup, supaya semua orang tahu. Kamu ini sebenarnya tipe kecil yang seperti apa sih? Aku juga tidak pernah melakukannya. Kenapa aku harus mengaku? Baiklah. Kalau kamu bilang kamu punya bukti, tunjukkan saja biar aku lihat. Baik, lihat saja. Tuan Lu, lihat, aku sudah menyelidikinya. Ayah Shen Zihan, hanya tukang antar makanan, dan di rumahnya tidak ada kerabat kaya raya. Lelaki tua ini, naik mobil yang bagus sekali, dan dekat-dekat dengan dia. Tidak jelas hubungannya. Dua-duanya tidak ada urusan jahat. Masih bisa apa lagi? Kau bicara apa sih? Baiklah.
Berapa banyak uang yang kau terima dari Shen Zihan, sampai kau membela dia seperti itu? Nyonya Zhang, kemampuan kau membuat desas-desus memang luar biasa. Aku peringatimu, sebaiknya kamu sembunyikan hal-hal yang tidak jelas ini dariku. Tuan Lu, lihatlah kakek ini, melihat Shen Zihan, dengan tatapan mesum. Kalau bukan hubungan terlarang, apalagi, siapa yang akan percaya kalau kau bilang itu? Kau diam untukku. Yang Guo. Biarkan dia hilang. Tuan Lu. Aku akan memberikan penjelasan. Tidak perlu, Tuan Lu. Ini urusan kecil. Bagaimana bisa kususahkan Anda? Melihatmu sepertinya tidak akrab dengan Zhang Xinqiao. Apakah kalian menjalani pernikahan bisnis? Siapa yang memberitahumu tentang pernikahan itu? Bukankah dia tunanganmu? Jika saya salah, biarkan hukum yang menghukum saya. Bukan memaksaku untuk menikah dengan wanita seperti itu. Jadi kamu masih lajang. Betul. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengejar kamu? Apa yang kamu bicarakan? Mengapa tiba-tiba ini berhubungan denganku? Apakah sebelumnya aku tidak jelas? Baiklah, sekarang aku akan bertanya padamu. Apakah kamu mau? Sebelumnya, aku selalu merasa kamu memiliki pacar. Takut salah paham, jadi tidak memikirkannya. Apakah sekarang kamu bisa berpikir serius? Mungkin aku perlu memikirkannya, ya. Apakah Anda ingin melihat dulu pakaian untuk pesta bisnis dan politik Anda minggu depan? Kamu pasti harus membantuku. Saya benar-benar tidak bisa mengenakannya. Begitu ramai dan berwarna-warni, seperti anak muda yang ceria, pergi ke acara makan malam bisnis. Ini harga yang berbeda. Seperti biasa. Deal. Saya sudah meminta Departemen Keamanan untuk sudah diselidiki. Rekaman pengawasan pagi itu, tidak tahu siapa yang mengutak-atiknya. Dihapus. Apakah data bisa dipulihkan? Saya akan meminta tim teknis untuk mencobanya lagi. Agar Departemen Keamanan bisa melayaninya. Dia pasti adalah eksekutif senior perusahaan. Kiao, apakah kamu bertemu dengan Direktur Lu kemarin? Apakah Direktur Lu sekeren di berita? Bagaimana tanggapan Direktur Lu tentang desainmu? Bagaimana penilaiannya? Direktur Lu sangat puas. Saya punya berita baik untuk semua. Karyawan kami, Zhang Xinqiao, telah terpilih menjadi desainer utama gaun untuk aktris internasional Emily. Minggu depan, ya, Emily akan datang ke perusahaan kami untuk menandatangani kontrak. Wow, Kiao, aku sangat iri padamu. Kiao, saya sudah menyukai Emily selama bertahun-tahun. Tolong mintalah tanda tangan untuk saya. Terima kasih kepada perusahaan karena telah melatih saya. Saya pasti akan memberikan yang terbaik. Tidak akan mengecewakan harapan semua orang terhadap saya. Ini juga salah satu proyek paling penting saat ini di perusahaan kami. Kiao, kau lakukan saja. Semua desainer di perusahaan bisa kau atur. Baiklah, Paman, kau tenang saja. Aku pasti bisa melakukannya. Desainer di kelompok kita, dengarkan baik-baik. Setiap orang dalam 3 hari, berikan saya 3 desain. Dan jelaskan konsep desainnya. Berikan 10. Baiklah. 3 hari untuk 10 desain. Apakah terlalu banyak? Ya. Kiao, jika dia mengerjakan dengan terburu-buru, kualitas sulit dipertahankan. Apa yang bisa dia desain dengan baik? Hanya main-main dengannya saja. Jadi begitu. Tetap saja Kiao memiliki keterampilan. Sepertinya, dia akan mengulangi trik lama itu lagi. Saya punya cara untuk menangani masalah Zhang Xinqiao. Kamu bisa dulu tidak campur tangan. Baik. Kamu tenang aja, Om. Aku sudah merencanakannya dari lama. Kali ini, asalkan aku bisa menjadi desainer Emily, pasti bisa menggantikan Shen Zihan.
Shen Zihan ini anak kecil manis. Ternyata ada sedikit kemampuan. Tapi sayangnya, naskah ini sudah milikku. Asalkan aku menjadi desainer Emily, orang-orang akan melihat bagaimana kamu bisa bertahan di perusahaan. Paman. Aduh, Paman masih marah. Kamu di depan Pak Lu. Bikin lelucon sebesar ini, aku masih harus membersihkan kekacauanmu. Apa bisa tidak marah? Untung namamu sudah dilaporkan ke tim Emily lebih awal. Walaupun Pak Lu tidak puas denganmu, saat ini dia juga tidak bisa menggantimu. Kalau tidak, aku lihat kuota ini masih harus jatuh ke kepala Shen Zihan. Shen Zihan ini selalu mengalahkan saya. Gadis berambut kuning ini memang sangat merepotkan. Dan juga, Bos Lu sangat berbeda terhadapnya. Jika kamu benar-benar ingin menghadapinya, kamu harus berusaha lebih keras. Biarkan Pak Lu melihat nilai dirimu. Jangan khawatir, Paman. Saya sudah merencanakan semuanya. Lihat, inilah tingkat mahasiswa diploma. Desain yang sangat kuno. Saat saya di universitas, kemampuan saya jauh lebih baik. Atau kamu yang hebat. Untungnya Kiao Kiao memiliki kemampuan sendiri, merancang gaun dan menyelesaikannya. Kalau tidak, kita akan membawa barang seperti ini. Wajah desainer Lu akan hancur. Kan semuanya akan dipermalukan oleh Shen Zihan. Iya, aku juga setuju dengan apa yang kamu katakan. Nona Emily. Ini gaun karpet merah yang saya desain untuk Anda. Silakan Anda lihat. Desain gaun ini terinspirasi dari karakter film terbaru Anda. Desain lehernya dapat menonjolkan kualitas anggun Anda dan garis leher yang ramping. Cukup. Maaf. Permisi. Apakah Anda tidak puas dengan gaun ini? Bagian mana yang tidak Anda sukai? Saya bisa memperbaikinya. Tidak. Gaunnya sangat indah. Jadi, Anda ini. Gaun ini sangat indah. Ini karena itu adalah desainer fashion terkemuka Milan, Luca. Karya terakhirnya 3 tahun yang lalu. Valentina pernah memakainya untuk menghadiri festival film internasional tahun itu. Dan meraih gelar aktris terbaik. Nona ini. Apakah kamu tidak tahu? Ini pasti salah paham. Anak kami, Emily, tahun itu, hampir meraih penghargaan aktris terbaik. Terlanjur terkesan dengan gaun ini. Kalian mengeluarkan desain seperti ini. Apa kalian ingin mempermalukan kami? Nona Emily. Maaf atas salah paham yang baru saja terjadi. Semoga desain ini memuaskan Anda. Emily. Maaf atas kesalahpahaman yang terjadi tadi. Semoga desain ini memuaskan Anda. Shen Zihan. Siapa yang mengizinkanmu datang? Kau hanya seorang magang kecil. Berani sekali datang ke sini mengacau. Cepat pergi dari sini. Diam. Saya sangat puas dengan desain gaun ini. Saya lihat. Kerjasama kita dengan perusahaan Lu bisa dilanjutkan. Saya tidak keberatan. Nona Emily. Ini pasti salah paham. Ini benar-benar salah paham. Itu dia. Ini naskahnya. Dia yang merancang untuk menjebak saya. Как ты можешь так говорить? Bisakah Anda memberi saya satu kesempatan lagi? Saya mohon. Zhang Xinqiao. Jangan sembarangan bicara. Di desain itu. Jelas-jelas ada tanda tanganmu. Bagaimana bisa itu milikku? Itu kamu. Kau tahu betul. Kau tahu bahwa kemampuanmu tidak sebaik orang lain. Jadi itu sudah dirancang sebelumnya. Untuk mencuri karyaku. Kau menuduh tanpa bukti. Cukup. Nona ini. Saya ingin berdiskusi dengan desainer saya. Tentang detail gaun. Silakan keluar. Kerjasama yang bahagia. Nona Emily.
Semua ini adalah rencanamu, supaya aku terlihat bodoh, kan? Iya. Semua ini bukan karena kamu sendiri, kan? Memang. Kamu yang merancangnya, memang ada sedikit kemampuan, tapi kamu harus berpikir matang-matang. Sebagai desainer tanpa latar belakang seperti kamu, bahkan jika bisa mendesain satu atau dua karya yang baik, tanpa dukungan perusahaan, sangat sulit untuk bersinar. Jadi, asalkan kamu merancang gaun untuk Emily, dengan nama Kiao Kiao, dengan tenang, mendukungnya menjadi desainer terkenal. Saya jamin, dari segi finansial tidak akan merugikanmu. Dan juga, Kiao Kiao berhasil dan terkenal. Dia juga akan membantumu. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu setuju dengan syarat kami? Atau aku akan mengusirmu sekarang dari perusahaan? Bagaimanapun juga, desainnya sudah diambil oleh Emily. Sekarang pergi dari sini. Dia juga tidak akan kehilangan apa-apa. Maaf ya. Saya menolak. Saya hanya bisa kepada kamu. Tidak sopan lagi. Kamu mau tidak sopan seperti apa? Saya hanya bisa kepada kamu. Tidak sopan lagi. Apa yang tidak sopan? Tuan Lu, mengapa Anda datang? Huang Su. Anda menyalahgunakan wewenang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Baiklah. Tuan Lu. Ini semua adalah salah paham. Ini sudah pasti, kau masih punya muka bilang ini salah paham. Kepala Huang, kau memang benar-benar tebal muka. Membuatku terbelalak. Apakah sudah direkam? Seluruh proses direkam. Rekaman ini akan saya serahkan kepada media untuk diumumkan. Grup Lu mulai hari ini memecat Huang Su dan Zhang Xinqiao. Dilarang di seluruh industri. Semua ini karena kamu. Semua ini karena kamu yang tidak berguna. Kamu telah membuatku menderita. Tuan Lu, tolong saya. Tolong, jangan terlalu keras kepada saya. Saya telah mengabdikan diri untuk perusahaan selama 10 tahun. Ada orang tua di atas dan anak kecil di bawah. Anda tidak bisa memecat saya. Tuan Lu, tolong. Sen Zihan. Aku mohon padamu. Aku susah payah mendapatkan pekerjaan ini. Aku tidak bisa dipecat. Tolong. Maafkan aku sekali ini. Sepertinya ada anjing yang menggonggong. Huang Su, kau memintaku untuk bersikap lunak. Lalu aku ingin bertanya padamu, ketika kau memanfaatkan kekuasaan, dengan mengandalkan kekuasaan yang kau miliki, menindas pekerja. Pernahkah kau berpikir, mereka juga memiliki keluarga yang perlu diurus? Sekarang kau ingin aku bersikap lunak. Ketika itu, kau tidak memberi ampun. Ayo pergi. Kerja bagus. Sama-sama. Ketika kau menegur Huang Su tadi, kau juga terlihat keren. Benar-benar kita yang salah paham dengan Sen Zihan. Ternyata memang Zhang Xiniao. Dia telah mencuri esensi emasnya. Kami benar-benar salah paham tentang dia. Sen Zihan. Aku seperti ini hari ini. Semua karena kamu. Sen Zihan. Aku seperti ini hari ini. Semua karena kamu. Jangan. Hari ini kamu seperti ini. Ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Jika kamu tidak serakah mencuri barangku, kamu hanya akan dipromosikan sedikit lebih lambat. Tidak akan sampai pada keadaan seperti ini. Aku tidak terima. Kamu hanya seorang mahasiswa diploma. Kamu tidak unggul di mana-mana dariku. Bagaimana kalau aku hanya lulusan diploma? Bukan kamu yang mengatakannya sendiri. Siapa yang tertawa terakhir yang akan menjadi pemenangnya? Jelas sekali. Kamu adalah seorang pecundang. Kamu. Apa kamu? Kau pencuri yang tak tahu malu. Masih tinggal di perusahaan lu kami buat apa? Cepat pergi saja. Iya benar. Kau dan pamanmu yang tak tahu malu itu sudah dipecat. Cepat pergi sana. Kepala Departemen Desain, Huang, karena perilakunya yang buruk, dia sudah dipecat dari perusahaan. Jabatannya diambil alih oleh rekan baru, Sen Zihan. Dan sesuai dengan keinginan Direktur Lu, Sen Zihan juga akan menjabat.
sebagai stylist pribadinya. Manajer Sen, kantor Anda sudah dibersihkan. Anda bisa membawa perlengkapan kantor Anda dan menatanya di sana. Baiklah, saya akan merapikannya. Kepala Sen, silakan saja, kami akan membantu Anda merapikannya. Iya, Anda istirahat sebentar, kami akan memanggil Anda. Kalau begitu, mohon bantuan semua. Tidak merepotkan, tidak merepotkan. Itu, pengelola Sen. Perkara yang lalu adalah kesalahan kami. Tetapi saat itu kami semua tertipu oleh Zhang Xinqiao yang menipu kami. Jangan salahkan kami. Iya, kami semua mengira dia memiliki dukungan dari Direktur Lu. Siapa berani melawannya? Siapa sangka orang ini begitu berani, sampai berani menyamar dalam hal ini. Kami yang tidak melihat dengan jelas. Semua salah kami. Tidak tahu kalau calon Nyonya Presiden adalah Anda. Kami yang tidak tahu diri, semua salah kami. Tidak tahu kalau calon Nyonya Presiden adalah Anda. Jika tidak ada yang memperhatikan saya, apakah saya pantas dibuli oleh kalian? Saya menerima permintaan maaf kalian. Tapi saya berharap kalian mengerti. Perusahaan berbicara dengan kekuatan. Fokuslah dan lakukan pekerjaan dengan baik. Jangan selalu memikirkan cara-cara yang tidak benar. Supervisor Sen, silakan lihat. Apakah masih ada yang tidak puas? Saya akan merapikannya lagi untuk Anda. Sudah sangat baik. Terima kasih. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Baiklah. Ini dia, lihat kantor baruku. Sekarang aku juga sudah punya kantor. Asisten Yang. Kenapa Anda datang? Apakah ada perintah dari CEO Lu? Kostum makan malam yang kamu desain untuk CEO Lu. Dia sangat puas. Kali ini saya membawa beberapa permintaan desain. Terdiri dari 3 set jas musim gugur, 3 set pakaian santai, dan 2 set pakaian malam untuk Anda lihat. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Silakan sibuk dengan urusan Anda. Kapitalis yang jahat. Uang ini memang sulit didapat. Belum pulang kerja ya? Ini semua kan karena kamu. Ada 8 set gaya. Dan masih ada dasi, penjepit dasi, manset, berbagai aksesoris lainnya. Apa aku bisa menyelesaikannya? Kenapa kamu marah padaku? Jadi aku akan menggantimu. Apa? Kenaikan gaji? Apakah kamu alergi terhadap romansa? Coba pikirkan yang lain, ya. Wanginya enak sekali. Itu apa sih? Banyak sekali makanan enak, silakan menikmati. Untuk minuman ini, kita memperingati promosi dan kenaikan gajimu. Ternyata, makan orang lain membuat mulutmu lembut. Sekarang aku melihatmu, aku tidak merasa kamu seburuk itu lagi. Aku hanya bercanda. Kenapa hanya ada 1 set peralatan makan? Paket pasangan. Mungkin saja. Paket ini sedang promo hari ini. Diskon paling menguntungkan. Jadi saya mengerti. Karena paket pasangan, jadi hanya ada 1 set peralatan makan antara pasangan. Bukankah biasanya saling memberi makan? Restoran menghemat peralatan makan ini, lebih ramah lingkungan. Begitukah? Seharusnya begitu. Lanjutkan, kalian lanjutkan. Sakit tidak? Minum. Kemarin kan kamu yang usir aku. Kemarin itu salahku.
Nanti aku suruh yang Guo untuk menambahkan kata istri di atasnya. Lift khusus untuk CEO dan istri. Siapa istrimu? Apa yang terjadi? Elevatornya CEO juga rusak ya? Halo, maaf, ada yang bisa membantu? Elevatornya CEO mengalami masalah. Mohon bantuan, datang ke sini sebentar. Baik, kami segera datang. Ah iya, sepertinya dia memiliki fobia terhadap ruangan tertutup. Kau baik-baik saja? Tentang yang terakhir kali aku tanyakan padamu, bagaimana pemikiranmu? Apa maksudmu? Aku suka padamu. Benar-benar. Selamat pagi, Tuan Lu. Asisten Yang. Kalau saya tidak salah ingat, Bos Lu sudah 3 hari tidak ganti baju, kan? Dulu Bos Lu ganti baju setiap hari. Kedatangan tiba-tiba dari kesederhanaan ini. Jangan-jangan ada masalah. Keuangan di perusahaan kita. Kamu ngomong apa sih? Kamu juga tidak menanyakan. Ini adalah calon istri presiden. Didesain khusus untuk presiden. Itulah sebabnya tidak mau diganti. Bos Lu kita, akhirnya bukan raja kesepian lagi. Kepala Sen malam ini pulang kerja. Tidak ada rencana, kan? Tidak ada apa-apa. Palu hari ini menghadiri pesta penting di Hotel Minglai. Jika kamu tidak ada rencana setelah kerja, harap temani dia. Tidak masalah, aku akan menemaninya. Baiklah. Di mana Lu Huai? Han, selamat ulang tahun. Aku sampai lupa kalau hari ini ulang tahunku. Aku tahu kamu tidak peka dengan angka. Tidak apa-apa, jika kamu tidak ingat, aku akan mengingatkanmu. Anak kecil Xiao Han, selamat ulang tahun. Ini dari aku dan ayahmu. Hadiah ulang tahun yang sudah kami siapkan untukmu. Kue fondant kesukaanmu. Terima kasih, ayah. Terima kasih, Om. Saatnya untuk memanggil dengan sebutan yang benar. Panggil dengan sebutan apa? Perkenalan ulang sedikit. Ini Om ini. Juga bernama Lu. Tidak mungkin itu Lu dari grup Lu, kan? Benar. Dia itu, ayahku. Tidak ada, teman sekelas. Paman, kamu, aku juga punya alasan tersendiri. Pada awalnya hanya ingin merasakan kehidupan. Ternyata, ketika pertama kali aku melihatmu, aku merasa kamu sangat cocok untuk menjadi menantu kami. Tidak heran. Jadi kamu memintaku untuk mewawancara di grup landasan. Ini adalah kesempatan bagi kita berdua. Menantu perempuan kami. Sangat pintar, bocah nakal ini sama seperti saya. Pandangannya bagus. Sepertinya semua orang bersenang-senang ya. Sayangnya, keluarga Lu kalian segera akan menghadapi kesulitan besar. Sepertinya semua orang bersenang-senang ya. Sayang sekali. Keluarga Lu kalian segera akan mengalami kesulitan besar. Sen Sihan, kamu cukup berbakat ya. Bisa berhubungan dengan presiden keluarga Lu. Bahkan ayahmu yang mengantar makanan itu. Semua terbang ke dahan dan berubah menjadi phoenix. Tidak ada yang bisa menyamamu. Seperti biasa, begitu membuka mulut, bau busuk menyengat. Kamu, cucilah dirimu. Hari yang indah, kalian ini sial sekali. Keluar dari sini. Kak Ling, kamu itu siapa? Lu Huai. Apakah kamu masih mengira kamu itu? Lu Zong dari Lu yang tak terkalahkan. Aku bilang padamu, aku sudah bekerja sama dengan Liu Hua dari M Negara. Menghapus saham keluarga Lu kalian. Akan segera. Kalian akan menjadi orang yang sangat miskin.
Bukan hanya sangat miskin, mungkin bahkan terjerat utang banyak. Apa maksudnya dia? Apakah saham kita akan merugi? Menggunakan cara-cara kotor seperti ini untuk bersaing, menang tanpa pertempuran. Lalu apa? Menang tetaplah menang. Anak muda dari keluarga Ling, kan, Liu Hua selalu menggunakan segala cara. Bekerja sama dengan dia, hanya akan merugikan 1000. Menyakiti diri sendiri 800, yang pada akhirnya mendapat keuntungan. Hanyalah Liu Hua sendiri, dan tidak ada dendam yang dalam. Mengapa harus begini? Siapakah kamu? Nyonya Chen memang lupa banyak hal. Kita pernah bertemu. Kamu adalah security guard. Iya. Grup Lu. Ketua Dewan. Kamu adalah ayahnya Lu Huai yang misterius itu. Aduh, itu benar-benar. Halo, Paman. Saya mengakui apa yang kamu katakan tidak salah. Apa yang saya lakukan akan membuat keluarga Ling kita menderita kerugian besar. Tapi itu tidak masalah. Saya katakan padamu, saya dan Lu Huai adalah musuh bebuyutan. Saya dan Lu Huai adalah musuh bebuyutan. Lu Huai, berkali-kali kau menghinaku dan merendahkanku, ingin menghancurkan keluarga Ling ke es. Bukankah ini dendam yang mendalam? Kau pantas. Kau masih meremehkanku di sini. Apa salahku jika kau meremehkanku? Aku akan memberitahuimu, kamu hanyalah seorang yang dilindungi oleh leluhur keluarga. Aku, Grup Lu, memberimu sesuap nasi. Kamu bisa hidup. Aku, Grup Lu, bisa mengusirmu. Kamu akan mati. Kamu sudah terhubung dengan Liu Hua. Lalu bagaimana? Bicaralah. Kak Ling. Dia hanya berpura-pura mengintimidasi, dengan sengaja membuatmu marah. Bagus. Lu Huai. Aku dengar orang bilang, keluarga Lu tidak bisa diremehkan di ibu kota. Aku ingin melihat seberapa tak tergoyahkan mereka. Maka coba saja. Semua orang, saya tahu sebagian besar dari kalian, adalah pemegang saham Lus. Tapi apa yang kalian harusnya sudah dengar. Kalian memilih untuk mengikuti Lu Huai, sampai ke akhir. Sampai saham di tangan kalian jadi kertas sampah. Lebih baik cepat-cepat beralih ke yang terang. Menjaga diri sendiri, itu pilihan yang seharusnya diambil oleh orang-orang cerdas. Ling Kai. Masalah ini pada akhirnya adalah konflik antara kita berdua. Mengapa harus melibatkan semua orang? Saya mempertaruhkan seluruh harta saya. Apa yang harus dilakukan untuk berhenti? Saya melibatkan mereka. Saya sedang menyelamatkan nyawa mereka. Sensihan, kamu tahu, mengalah. Baiklah, syarat saya tidak berubah, Bung kami. Saya bisa memaafkanmu. Saya datang untuk putri saya, jangan melibatkan keluarga Lu. Benda tua. Kau pikir kau siapa? Kau tidak pantas. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Pergi saja, pergilah. Kira-kira saya mau datang. Saya hanya ingin melihat kalian sekumpulan orang bodoh ini, seperti anjing terjebak di tembok, masih berpesta ulang tahun. Apa yang harus dilakukan? Tidak apa-apa. Saudara-saudara, orang-orang yang mengenal saya, Lu Huai, pasti tahu cara saya bertindak. Jika terus memberikan dukungan yang kuat, tidak meninggalkan saya pasti akan mengingatnya. Tetapi jika ada yang berani menusuk dari belakang, maka jangan salahkan saya, Lu Huai, jika bersikap tegas. Tuan Lu, kami semua mengerti maksud Anda. Anda tenang saja, Ling Kai terlalu keterlaluan. Kami tidak akan membiarkannya berhasil. Benar. Tuan Lu. Anda bawa kami meraih kekayaan besar. Bagaimana mungkin kami membalas budi dengan keburukan? Betul, Tuan Lu, Anda tidak perlu khawatir. Terima kasih atas dukungan semua. Setelah badai ini berlalu, saya, Lu, pasti akan mengadakan jamuan untuk menghibur semua. Acara hari ini sudah cukup sampai di sini. Mari kita tinggalkan dulu. Makan kue ulang tahun saja, pemilik hari lahir. Kamu lihat sendiri. Kamu merusak dua acara pesta saya, sedangkan saya lagi merusak pesta ulang tahunmu. Kamu bilang kita. Pada saat seperti ini kamu masih main-main. Pada akhirnya, semua ini terjadi karena saya. Kenapa selalu mengambil semua tanggung jawab sendiri? Dalam bisnis, saling menyerang, bukankah hal biasa? Lagi pula, aku adalah pacarmu. Aku akan membelamu. Bukankah itu seharusnya? Kenapa kamu begitu baik? Aduh. Makan sedikit kue. Hari ini ulang tahun, bagaimana? Cocok. Sungguh cocok. Dengan perawatan Lu Zong pada Xiao Han, aku pun merasa lega.
Kemarin malam masih. Hari ini aku mendapat pesan. Banyak orang sedang melepas saham Lucy, dan juga telah diambil alih secara diam-diam oleh Liu Hua. Tidak apa-apa. Pertama, catat nama-nama mereka. Baiklah, kita hitung setelah musim gugur. Keluarga Lu kali ini dalam bahaya. Masih ada waktu setelah musim gugur. Aku sudah menyiapkan hadiah untuknya. Bantulah aku mengantarkannya padanya. Beruntungnya, saya biasanya menghabiskan sedikit uang. Uang yang saya pinjam dari Ling Kai masih ada. Hanya saja, saya tidak tahu apakah cukup. Saya tidak tahu apakah uang ini cukup. Bolehkah saya masuk? Kamu datang tepat waktu. Ini kamu berikan kepada Lu Huai. Ini apa? Sekarang bagi dia, yang paling penting adalah mengumpulkan saham. Pasti dia sedang sangat kekurangan uang. Kartu ini berisi uang yang telah kusimpan selama bertahun-tahun. Jumlahnya tidak banyak, tapi seharusnya cukup untuk mengatasi keadaan darurat. Kamu terlalu baik pada Pak Lu. Cinta kalian berdua sangat mengharukan. Kamu seorang pria dewasa. Kenapa gampang sekali menangis? Kamu cari aku buat apa? Ini adalah hadiah ulang tahun yang dia siapkan untukmu beberapa hari lalu. Dia lupa. Biarkan saya serahkan kepada Anda. Silakan simpan. Saya keluar sebentar untuk menangis. Kepala Parmesan selesai. Lalu memberikan kartu ini kepada saya. Katanya jika kurang dia akan meminjam lagi. Jadi kamu mengambil kartunya. Saya juga terharu dengan ketulusan manajer Sen. Cinta kalian yang saling berusaha ini benar-benar membuatku menangis. Lu Huai. Maksudmu apa? Saya juga mau bertanya padamu. Maksudmu apa? Kau memberiku properti dan uang. Ingin memberitahuku. Setelah kau tiada, aku masih bisa hidup mewah, bukan? Bagaimana denganmu? Kau memberikan seluruh harta bendamu padaku. Sen Sihan, aku belum kalah. Kamu ingin membantuku bangkit kembali, ya? Apa yang sebenarnya terjadi antara presiden dan nyonya? Tadi dia terlihat sangat marah. Aku pikir dia pergi untuk menangkap basah. Tolong lebih pelan. Sebenarnya tidak ada yang serius. Keduanya hanya saling memberi uang. Mereka memang harus saling memberi. Hasilnya, pihak lain tidak mau. Satu kata tidak sepakat. Langsung ributkan. Masalah antara presiden dan istri. Kita yang jadi karyawan sebaiknya tidak usah mencampuri. Sudah, ayo. Jangan menangis. Maafkan saya. Kamu tidak boleh sembarangan merencanakan untukku. Tidak peduli apapun yang terjadi. Kita hadapi bersama. Bisa diterima pimpinan. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai. Kencangkan dompetmu itu. Apa ini urusanmu? Kamu ini siapa sih? Lu Huai. Hari ini saya mewakili Liu Hua, Direktur Liu. Tolong hormati saya sedikit. Dia ini siapa lagi? Direktur kecil Lu. Kenapa bicara kamu begitu marah? Aduh. Aku akan memanggilmu keponakan besar saja. Setelah semua, kamu sebentar lagi bukan lagi pemimpin Xiao Lu. Liu Hua. Liu Dato. Kita belum bertemu dalam waktu lama. Mengapa kamu harus bertengkar dengan generasi muda dari awal? Pada akhirnya, saya sekarang memiliki 30% saham grup Lu. Masih merupakan ketua yang memiliki saham terbanyak. Selama saya masih ada. Lu Huai. Dia adalah presiden grup Lu. Tidak heran Tuan Lu. Begitu tenang dan santai. Ternyata ada kamu sebagai penyangga yang menjaga di sini. Apakah Direktur Li dan Direktur Siang sudah memberitahumu tentang saham mereka berdua akan segera dialihkan kepadaku? Hari ini di rapat Dewan Direksi akan membahas utama. Saya menerima saham setelah menjadi ketua grup. Serangkaian perubahan personel. Kalian berdua juga merupakan pemegang saham lama di grup Lu. Hari ini membuat keputusan seperti ini. Agak di luar dugaan saya. Tuan Lu, kami juga tidak ada cara lain. Beberapa hari ini harga saham turun terlalu parah. Kamu harus tahu.
Semua harta kita ada di dalamnya. Iya, keluarga Lu akan hancur, tapi tidak bisa menyeret semua orang ikut ke neraka. Sekarang bicara seperti ini. Terlalu dini untuk mengatakannya. Mengapa kamu datang? Dewan Direksi. Sebagai kepala departemen biasa, apakah kamu berhak ada di sini? Big Brother Lu, kamu tidak mungkin berpikir bahwa krisis saat ini di perusahaan Lu bisa diselesaikan oleh seorang gadis kecil, kan? Saya tidak percaya menantu saya. Apakah saya harus percaya kepada penipu tua yang penuh kebohongan itu? Apakah ini bisa diselesaikan? Mari kita lihat saja. Direktur Lu, sudah sampai pada situasi ini. Jangan biarkan seorang gadis kecil keluar untuk bermain teka-teki. Kalau ada cara lain, segera tunjukkan saja. Iya. Jika benar-benar tidak ada jalan, kita hanya bisa mengikuti Pak Liu. Silakan Anda dan Pak Lu turun dari panggung. Pedagang mencari keuntungan. Jangan salahkan kami. Saya masih muda. Memang tidak memenuhi syarat untuk berada di Dewan Direksi. Tetapi hukum tidak pernah meleset. Sebagai warga negara China, saya tentu berkewajiban untuk bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menegakkan hukum terhadap pelanggar. Jadi terpaksa mengganggu rapat. Mohon pengertian. Shen Zihan, apa yang kamu bicarakan? Di sini tidak ada penjahat. Kamu tidak berpikir. Apa yang kamu lakukan sempurna, kan? Permisi, siapa Chen Yingying? Rekan polisi adalah dia. Perusahaan Chen diduga berkolusi dengan perusahaan lain untuk persaingan tidak sehat dan penipuan keuangan. Sebagai penanggung jawab, tolong ikuti saya untuk penyelidikan. Bukan begitu, bukan saya yang melakukannya, rekan polisi. Dia yang menyuruhku melakukan itu. Chen Yingying, apa yang kamu katakan? Justru kamu yang menyuruhku melakukan itu. Bagaimana? Tidak mengakuinya? Itu kamu sendiri yang bilang. Dalam 3 tahun harus mengalahkan keluarga Lu. Jadi kamu yang mendorongku untuk mendominasi pasar. Semua ini adalah yang kau suruh aku lakukan. Wanita. Kau berani mengkhianatiku. Semua ini adalah hasil karyamu. Apa hakmu untuk memarahiku? Chen Yingying. Seandainya bukan karena grup Chenmu membuat laporan keuangan palsu dan ditangkap, bagaimana mungkin ayahmu mengirimmu ke sini dengan berani menggoda saya? Jika bukan karena kamu, saya sekarang baik-baik saja dengan Xiao Han. Bagaimana mungkin saya sampai di titik ini? Kamu omong kosong. Ngomong-ngomong, saya seharusnya bersyukur pada Chen Yingying karena dia membiarkan saya melihat wajah sejati Anda lebih cepat. Pak Liu. Anda lihat, saya telah membantu Anda banyak. Apakah Anda tidak harus membantu saya juga? Saya dan Anda hanyalah mitra bisnis. Masalah Anda yang kotor itu, saya tidak bisa mengurusnya. Ternyata memang orang berkumpul dengan sejenisnya. Saudara polisi, tolong bawa mereka pergi. Tidak, tidak, Kepala Liu. Kepala Liu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Zhong Liu Zhong. Baiklah. Pagi-pagi sekali, aku sudah melihat pertunjukan yang begitu menarik. Tapi, Lu Dong. Kedua orang ini, sepertinya terkait dengan akuisisi saham kita. Tidak ada masalah, kan? Lihatlah, Direktur Liu sekarang begitu tenang. Mungkin dia merasa senang dalam hati. Kami akan membantu Anda menghapus 2 orang yang mengganggu ini. Pengawas Shen. Benar sekali. Bagaimanapun juga, dalam hal akuisisi saham ini, mereka juga telah memberikan banyak bantuan. Semua sudah terjadi. Saya harus memberikan mereka sedikit keuntungan. Tapi mereka sudah dibawa polisi. Jadi keuntungan ini akan saya hemat saja. Pada akhirnya, saya harus berterima kasih padamu. Sayang sekali. Apa yang kamu inginkan tidak bisa terlaksana. 1 bulan yang lalu menyewa pembunuh. Kamu tidak lupa kan? Apa yang kamu bicarakan? Jangan sok berani di sini. Saya bersaksi. Ini bukan sok berani. Saya bersaksi, ini bukan sekadar gertakan. Bagaimana bisa kamu? Sebenarnya, saya sudah menunggu hari ini cukup lama. Liu Hua, kamu mengandalkan posisimu di M negara yang terhubung dengan banyak orang dan sembarangan mempermalukan artis wanita. Perilaku tanpa malu, sama sekali lebih buruk dari binatang. 3 tahun yang lalu, penyanyi yang tidak dikenal. Akibatnya penyanyi itu, keesokan harinya bunuh diri dengan terjun dari gedung. Peristiwa ini, kau tidak akan melupakan, kan? Bagaimana kamu tahu? Karena
Dia adalah saudara perempuanku. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Selama bertahun-tahun, saya telah menyelidiki penyebab kematian saudara perempuanku. Itu membantu saya. Bukti kejahatanmu sudah kuberikan kepada polisi M negara. Kamu akan segera dideportasi. Setengah hidupmu akan kau habiskan membayar ganti rugi besar dan mati di penjara. Bawa dia ke rumah sakit. Dia masih punya hutang. Sebelum utang dilunasi, jangan sampai mati ya. Teman-teman, meskipun saya hanya seorang aktor, tapi saya memiliki sedikit pengaruh, baik di dalam maupun luar negeri. Saya janji di sini, selama kalian mau, terus dukung CEO Lu dan Xiao Han. Saya bersedia tanpa imbalan. Merek pakaian wanita di bawah grup Lu, menjadi duta merek selama 3 tahun. Emily, kamu tidak perlu seperti ini. Pikirkan baik-baik ya. Kamu harus menjadi duta pakaian wanita grup Lu. Merek sejenis lainnya. Kerugian dalam 3 tahun ini tidak sedikit. Saya sudah mempertimbangkan dengan sangat matang. Bantuan dari Pak Lu dan Xiao Han tidak dapat diukur hanya dengan uang. Kamu sebenarnya mau bawa saya kemana? Sudah hampir sampai. Sudah dekat. Datang, datang. Lu Huai. Han Han, apakah kamu mau menikah denganku? Setujui dia, setujui dia. Aku mau.